Shalom. Shalom. Apa kabar pejuang Kristus? Semangat. Wah, ini tambah ini. Saya jadi tambah semangat, ada tambahnya luar biasa. Tapi ada satu yang tidak kalah pentingnya. Ketika kita menghadap hadirat Tuhan, di samping semangat yang satu lagi, sukacita. 2S jangan lupa. Harus ada sukacita, ada semangat. Ujiannya sudah ada. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Bukan hati yang aduh biasa datang ke gereja itu. Biasakan saudara dan melatih diri untuk punya antusias roh ketika kita datang ke ibadah. Di samping puji-pujian, biar kita punya kerinduan untuk kita bisa menikmati firman Tuhan, menikmati perkataan Tuhan yang akan membangun kita. Amin. Saya bersyukur kalau kita semua bisa patut bersyukur kalau kita bisa berjemaah di gereja lokal ini yang sudah menata pertumbuhan rohani itu dengan tema-tema yang ada. Tema tahun ini sudah tahu ya, yang tertulis ini satu nilai tumbuh bersama. Dia diawali dengan subtema apa? Masih ingat? Pentingnya berdoa. Ya. Dilanjutkan dengan pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, pentingnya masih ingat? Memperkatakan firman Tuhan. Dan sekarang bulan lalu berbicara tentang pentingnya pertobatan melalui perubahan pola pikir. Bulan ini pentingnya pertobatan melalui perubahan pola hidup. Nah, bicara tentang pertobatan melalui pola hidup yang sering dibahas dan saya sering dengar, ada istilah tomat. Benar bukan? Banyak dibahas itu tomat. Sempat saya tanya di KPK di Philadelphia. Kenapa sih orang itu bisa tomat? Akan banyak jawaban. Karena fakta-fakta itu banyak. Seseorang yang sejak lahir kenal Tuhan, belum tentu dia punya pertobatan lebih dari yang masih baru. Karena yang dijalani tomat terus. Pertanyaannya kenapa? Dari lahir sebagai orang Kristen, kemudian dalam perkembangan hidupnya, dia tidak menjadi contoh yang baik. Bahkan lebih buruk dari yang baru bertobat. Pernahkah saudara menyelidiki itu? Kenapa? Kenapa kok tobat kumat? Saya berusaha untuk menyelidiki. Kenapa? Kita tahu sekarang saya sedang memberitakan firman. Arti firman dalam bahasa aslinya adalah logos. Logos artinya tulisan, firman yang dituliskan. Dengan arti ini, saya jadi ingat kadang-kadang orang itu salah kaprah. Kalau khotbah tidak pakai Alkitab konvensional, wah itu kurang sakral, kurang kudus. Ya, pernah di sini? Pernah? Saya pernah di satu persekutuan. Sehingga supaya tidak jadi batu sandungan, saya bawa Alkitab itu untuk pendampingnya. Kalau kita ngerti, firman itu tulisan. Dan tulisan itu bisa ditulis kalau pada waktu dulu di perkamen, di papirus, kulit binatang, macam-macam. Yang penting tulisan itu, isi tulisan itu. Memang tidak salah, lebih baik bawa buku yang seperti itu karena pengaruhnya, maksudnya godaannya itu tidak ada. Saya sendiri merasakan seperti ini, kalau tidak semua dimatikan, muncul yang namanya iklan tidak diundang muncul sendiri mengganggu kita. Dan godaan buka WA, tidak usah saudara, saya pun juga kadang tergoda. Memang,
Tapi kalau kita mau fokuskan kita pada tulisan itu. Nah, saya lanjutkan. Itu baru berupa tulisan, firman tulisan yang dibaca atau didengar. Itu logos. Kalau kita berhenti sampai di sana, berarti kita sedang belajar seperti belajar dunia sekuler. Ilmu eksakta, ilmu pasti. Contohnya gampang, kalau matematika 1 tambah 1, 2. Tapi kalau di Alkitab, 1 tambah 1, kalau itu sudah dihidupkan menjadi rema, nanti saya jelaskan tentang rema. 1 tambah 1 bisa berapa? Berapa? 1 tambah 1 bisa 3, 4, 5, 10. Ya toh? Kadang orang kan ada anaknya 1, anaknya 2, anak 3, sampai 10, lebih dari 10 bisa. Kalau dia dijabarkan seperti itu sudah dihidupkan. 5 tambah 2. Berapa? Bukan. Nah, yang bisa ngomong 5.000 lebih berarti dia sudah membacanya dan itu belajar untuk menghidupkan. Karena 5 jadi 2, tambah 2 jelas 7. Kalau sampai jadi lebih dari itu, ada sesuatu di dalamnya. Pekerjaan siapa? Roh Kudus. Dia yang akan membuat itu bisa menjadi 5.000 lebih. Bahkan ada yang mengartikan bukan 5.000 aja, bisa jadi 20.000. Tergantung dengan angan-angan dalam pikirannya. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan memperdebatkan hanya sebatas tulisan ini, kita akan bisa tobat kumat, tidak akan pernah bertumbuh. Nah, kita baca, kemudian kita mengerti, dan tema kita pertobatan melalui yang pertama apa? Pola pikir. Pertobatan melalui pola pikir itu menghasilkan konsep pikiran. Penting pikiran di konsep, tidak gitu ngawur. Nah, setelah itu baru pola hidup. Perubahan pola hidup menghasilkan gaya hidup. Itu penting, tahap demi tahap. Dan perlu diketahui, perubahan pola pikir itu masih baru langkah dari logos ke rema. Karena rema itu adalah, rema itu arti sesungguhnya dikumandangkan. Jadi firman yang dikumandangkan bukan hanya dengan suara, tapi dikumandangkan dalam bentuk hidup yang nyata. Yang disinggung oleh Pak Pendeta Muda Andri sebagai berdampak, itulah langkah menuju ke rema. Dan ketika sudah terjadi perubahan pola hidup menjadi gaya hidup, firman itu sudah jadi rema. Dengan kata lain, jadi setiap kali hamba Tuhan mengatakan, biarlah firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Kalau firman didengar, dimengerti, pinter, kalau ditanya, itu masih kembali dengan sia-sia. Ya, saya jelaskan. Masih kembali dengan sia-sia. Tapi kalau sudah terjadi bentuk dalam buah-buah kehidupan, barulah firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Berarti sudah jadi rema. Jadi dengan jalan itu kita bisa mengerti kenapa kita tomat. Karena kita ini masih memandang firman ini hanya sebagai logos. Logos bahkan melangkah sudah sampai pola pikir lah. Sudah di dalam pikiran ini. Bulan lalu saya singgung sebagai pola pikir Kristus yang dipakai. Pakai pikiran Kristus, tapi tidak dibuktikan dalam sebuah gaya hidup. Itu tengah jalan, sia-sia masihan. Tapi kalau sudah menjadi perubahan gaya hidup kita, yang tadinya katakanlah gak sabaran seperti saya. Jujur saya ini berkali-kali menekan, saya ini gak sabaran. Tapi terus saya ngiangkan firman itu kumandangkan dalam pikiran saya, dalam telinga rohani saya. Jadi kalau saya pernah kelepasan, saya segera langsung kembali. Supaya apa? Firman itu menjadi rema. Lah, rema inilah yang akan merubah kehidupan kita.
gaya hidup kita akan terjadi. Makanya saya sering katakan kalau siapapun yang berdiri di atas mimbar, tidak tergantung dari yang membicarakan, tapi bagaimana ketika saudara mendengar tulisan itu, merubahnya menjadi sebuah rema. Saudara akan bisa lebih dari yang berbicara di sini. Tidak menutup kemungkinan, karena yang berdiri depan ini pun juga tidak sempurna. Setuju? Yang setuju katakan amin. Oh banyak yang setuju. Nanti lihat sendiri dalam kehidupan saudara semua. Nah, ketika bulan ini adalah temanya pertobatan melalui perubahan pola pikir dan pola hidup. Pertobatan pola hidup sudah disinggung oleh pendeta muda Andre pertama kali. Masih ingat? Berhenti bekerja berdampak. Itu sudah setengah jalan ya. Kita sudah mengerti itu. Tapi bagaimana kita untuk bisa berhenti bekerja berdampak? Tugas saudara semua untuk dengan kemauan keras melakukan itu. Kemudian disambung dengan pendeta muda Yanuar membahas tentang pertobatannya siapa? Masa sudah lupa? Daud punya gaya sendiri-sendiri dalam pertobatan. Nah, pagi ini saya sendiri juga akan membicarakan dari sisi yang lain. Bagaimana kita ini bisa merubah pola hidup kita supaya kita ini bisa melakukan pertobatan dengan sempurna. Perubahan pola hidup tidak bisa dilakukan hanya sekedar mengalir. Ngalir aja. Saya itu masih ingat perkataan Bapak Soekarjo itu. Kita tidak bisa sekedar mengalir. Kita punya tujuan, punya sasaran, punya target. Kita harus bisa untuk menghidupkan firman yang sudah kita dengar. Tidak sekedar kita dengar, kita baca sebagai tulisan, tapi dihidupkan. Dan kalau tulisan itu baru bisa hidup, lewat siapa? Masih ingat? Lewat, ada yang dengar loh, ngomongnya ragu-ragu. Lewat Roh Kudus. Tidak akan bisa hidup kalau tidak Roh Kudus yang, makanya dikatakan di 2 Timotius 3:16, segala tulisan, seperti yang saya katakan, firman Tuhan itu tulisan yang diilhamkan Allah, Roh Kudus. Baru itu bisa dihidup dan bisa merubah pola hidup kita. Dibutuhkan, kalau kita ingin merubah pola hidup kita, itu sakit sekali. Itu sama dengan mengambil duri-duri dalam daging kita ini. Satu persatu dibersihkan. Ada pelepasan, ada penyangkalan diri. Yang lalu saya katakan pola pikir itu ada penyangkalan diri. Itu tidak gampang. Itu akan menanggalkan ego kita. Menanggalkan harga diri kita. Jadi kalau dikatakan seperti yang lalu saya katakan mengosongkan diri. Itu harus ada dalam bukti nyata. Ketika kita bermasyarakat, berjemaat, kita jadi sama semuanya. Saya jadi ingat ketika berapa tahun yang lalu saya nggak tahu, ada Natal di 503, Natal bersama. Itu dilayani oleh para bos-bos, pemilik perusahaan, manajer ke atas. Semuanya melayani, menerima tamu, membagikan kolekte, semua melayani. Yang dimaksud yang seperti itu. Baru kita itu pola hidup kita berubah. Ini hanya contoh. Saya juga nggak tahu di belakangnya bagaimana, tapi itu sebuah contoh yang diupayakan harus bisa seperti itu. Bahkan melayani karyawannya sendiri mungkin yang hadir, yang tadinya dihormati di tempat kerjanya. Kita harus bisa seperti itu. Itu pun bentuk dari perubahan pola hidup. Kembali kita akan belajar. Kalau tadi kita belajar, kalau
yang lalu Yanmar belajar dari Raja Daud, saya kembali belajar ke Paulus yang menulis dari tema kita di Efesus 4 ayat 28. Kita akan baca di Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 yang tidak asing lagi ya. Kita buka Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. Saya akan bacakan untuk saudara karena cuma 3 ayat. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Rasul Paulus yang sudah bergelut dengan perubahan pola hidupnya dia, yang diawali dari seorang yang menentang Kristus, mengejar-ngejar para pengikut Kristus. Dia setelah bertemu dengan Yesus, pola pikirnya berubah dan juga disertai dengan pola hidupnya juga berubah. Bahkan dikatakan 180 derajat. Dia katakan yang lalu itu tidak ada gunanya. Posisinya dia sebagai ahli Taurat, murid terkasih dari Gamaliel, tidak ada artinya sama sekali ketika mengikut Yesus. Karena itu kalau saudara ini semua mengikut Yesus, jangan pernah mengandalkan masa lalumu, jangan pernah mengandalkan kepandaianmu. Enggak ada artinya. Lihat saja, kadang-kadang kita juga bisa pada kondisi di mana seolah-olah kita ini bodoh sekali. Setelah tahu Tuhan ketika membetulkan kehidupan kita, kita akan mengatakan, iya goblok saya ini. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dan kita harus bisa untuk kita ini merubah pola hidup kita. Nah, dari Efesus 5 ayat 15 sampai 7 ini sebetulnya keseluruhan dari ayat ini itu berbicara tentang anak-anak terang. Dengan kata lain, kalau kita merubah gaya hidup kita yang tadinya dari anak-anak gelap berubah menjadi anak terang. Ya, kalau dikatakan kita harus jadi anak terang, dengan kata lain berarti kita tadinya anak-anak gelap. Harus berubah menjadi anak-anak terang. Anak terang adalah orang yang tadinya hidup dalam gelap atau orang berdosa kemudian bertobat dan hidup sebagai anak-anak terang dengan cara, ini tema saya, mewaspadai diri. Mewaspadai diri. Kita bisa berubah pola hidup kita kalau kita bisa mewaspadai diri sendiri, bukan orang lain. Karena kebanyakan mewaspadai diri itu yang dituju mesti orang lain. Pasang benteng, aku tidak pernah salah, orang lain yang salah. Tapi tema ini mewaspadai diri itu saya tambahi sendiri. Kalau kita bisa mewaspadai diri sendiri, maka pola hidup kita bisa berubah sesuai dengan konsep pemikiran Kristus. Kalau enggak akan bisa. Mewaspadai diri ini saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang lebih menohok lagi, yaitu mencurigai diri. Saya sangat setuju dengan istilah ini. Kita harus bisa mencurigai diri kita. Karena pada dasarnya diri kita adalah orang berdosa. Tidak usah saudara, tidak usah saya. Paulus sendiri mengakui, aku ini orang berdosa. Sebagai orang berdosa perlu diwaspadai. Kalau orang suci tidak perlu diwaspadai. Selidik ke dalam. Jangan curiga orang. Curiga diri kita sendiri. Lebih dulu curiga ono. Kalau ada sesuatu dengan seseorang yang berakibat dari sesuatu, curigai diri sendiri itu. Jangan sampai karena merasa dirinya benar, yang dicurigai nomor satu siapa? Siapa?
orang lain masih mending. Yang dicurigai dulu itu Tuhan. Mengalami kemalangan yang bertubi-tubi. Menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak dengar doaku. Tuhan sudah benci sama aku. Dan mengatakan, mana Tuhan itu? Kita tidak akan menemukan sebuah kebenaran atau perubahan gaya hidup kalau kita punya pikiran seperti itu. Tapi kalau kita punya pikiran seperti itu, curigai diri sendiri. Apa yang salah dengan saya? Karena Tuhan tidak pernah salah. Sekali lagi saya katakan Tuhan tidak pernah salah. Itu benar-benar ditancapkan di sini sehingga saudara tidak bingung sendiri. Karena kesalahan bisa tiga pihak. Tuhan, kita, iblis. Singkirkan dulu Tuhan, tidak mungkin Tuhan salah. Tinggal dua. Tapi jangan terus nyalakan iblis terus, stres nanti. Dan kalau saudara sedikit-sedikit menyalahkan iblis, tidak akan bisa berubah pola hidupmu. Kalau toh karena iblis, ujung-ujungnya tetap yang salah siapa? Karena Tuhan sudah membentengi kita. Tapi ketika kita buka celah, iblis masuk. Jangan salahkan iblis. Habitatnya iblis yaitu ingin merusak manusia supaya bisa menjadi temannya nanti di neraka. Kita harus sadari itu. Kita butuh memang minta sama Tuhan perlindungan supaya tidak diserang iblis. Tapi waspadai diri terus. Waspadai diri terus. Supaya kita bisa, apa yang ada dalam konsep pemikiran kita ini bisa menjadi sebuah gaya hidup. Dan apa itu? Kehidupan yang harus kita praktekkan supaya kita bisa mewaspadai diri. Ada 3 hal. Yang pertama adalah mengamati diri dengan bijak. Ayat 15 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan baca kalimat ini biasa-biasa. Ini kalimat yang Rasul Paulus keluarkan sesuatu yang benar-benar mendalam. Memperhatikan di sini pakai dalam bahasa Yunani pakai kata blepo. Blepo itu dalam. Yang terjemahan Inggrisnya, maaf kalau salah mengucapkan ya, to see with the mind eye. Artinya melihat dengan ketajaman pikiran, dengan jalan memakai kekuatan pengertian atau melihat diri dengan daya pikir dan perasaan. Sulit ya, definisinya sulit. Karena memang tujuan Paulus itu seperti itu. Curigai diri. Perhatikan jangan-jangan kita yang salah. Setiap kejadian, tapi terus terang saya bisa ngomong saya sering gagal. Tapi begitu saya ingat langsung saya berubah. Sering gagal. Bagaimana sebuah masalah itu curiganya ke kita dulu. Ketika ego kita naik, saudara tidak akan bisa melakukan itu. Tapi ketika pakai pikiran Kristus, merendahkan diri, mengosongkan diri, baru kita menemukan kesalahan kita. Jadi firman Tuhan tidak pernah salah. Waspadai diri dengan mengamati diri ini dengan bijak. Melihat jangan hanya sekedar melihat. Kadang melihat orang itu kok bisa malang, hidupnya itu malang. Seperti saya juga pernah punya anak buah yang saya heran, dia seorang rohaniwan. Saudara diri kita, Mudin. Anaknya mati ditabrak, kecelakaan. Istrinya Bowo ya, kekondangan Bowo. Nyebrang jalan sama dia, istrinya ditabrak mati, dia nggak mati. Terakhir dia mati. Sempat terpikir dari saya, ini kan ada kutukan di dalamnya. Terus langsung saya pikir, enggak, jangan hakimi. Yang kita lihat belum tentu sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Kita juga seperti itu. Jangan, makanya kita harus diri kita sendiri dulu dikoreksi. Kita boleh tidak berhasil menyelidiki orang, tapi berhasillah menyelidiki diri kita sendiri.
Saya juga ingin analisa saya terhadap orang itu betul. Tapi yang terlebih penting, menganalisa diri kita ini benar atau salah. Kalau benar, ampuni. Kalau salah, kita yang berubah. Jadi tidak ada serangan pada orang lain. Jangan suruh orang lain memaklumi diri kita. Ini sering terjadi. Orang lain setiap kejadian harus maklumi diri kita. Gak bisa. Kitalah yang harus memaklumi orang lain. Kalau kita menuntut orang lain harus memaklumi kita jadi benar terus. Dengan kata lain, kita dulu yang berubah, jangan paksa orang lain berubah. Saya berkata, saya belum sempurna, masih jauh dari sempurna. Tapi saya terus akan berusaha. Dan saya harap semua jemaat juga bisa berusaha untuk seperti itu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan mau. Wah, puji Tuhan. Senang saya. Soal pelaksanaannya, terserah saudara. Pilihan ada di tangan saudara. Di sini kita bisa melihat kalau kita menimpakan setiap kesalahan ke pihak lain karena menganggap dirinya, dikatakan di sini sesungguhnya kita adalah orang yang bebal dan tolol. Di sini dikatakan janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tidak ada seorang pun mau dikatakan bebal, bukan? Halo, ada yang mau dikatakan bebal? ATT? Kata bebal dalam bahasa aslinya itu asopos. Mungkin salah pengucapan, tapi asopos. Artinya itu bodoh, tolol, dan nekat. Gak ada seorang pun di sini mau dikatakan kamu itu bodoh, goblok, tolol. Gak ada yang mau ya? Gak ada yang mau toh? Kalau ada yang mau perlu diperiksa ke psikiater. Gak ada seorang pun. Oleh karena itu harus disadari betul. Kita harus bisa bijak. Bijak dengan setiap kali ada masalah kita harus berani menanggalkan ego. Berlapang dada dan sportif. Kalau kita memang salah, kita harus berani merendahkan diri untuk meminta maaf bila perlu, atau kita akan menetralisir kondisi yang tadinya kurang mengenakan itu. Ya. Dan ada musik lain. Nah, saya lanjutkan. Dan ini saya katakan sebuah contoh yang kita harus berani sampai yang sedalam-dalamnya untuk mengawasi diri kita. Saya memberikan sebuah contoh, bukan maksudnya menyombongkan saya, karena ini saya katakan ini kejadian yang saya alami. Begini, dulu ketika saya bekerja, saya itu pernah mencurigai yang jelek terhadap seseorang. Orang ini seperti ini sehingga terjadi gini-gini. Hati saya menuduh dia itu jahat. Lewat berjalannya waktu, saya tidak menemukan kesalahan itu. Akhirnya saya salah duga. Kalau terjadi seperti ini, apa yang saudara lakukan? Berhenti bukan? Gak ada yang tahu itu di pikiran saya, di hati saya. Saya waktu itu saya nggak tahu, saya belum melayani dan belum begitu dekat dengan Tuhan. Tapi mungkin gerakan Roh Kudus. Saya datangi orang itu. Saya minta maaf. Loh, minta maaf apa? Aku sudah menduga kamu yang gini. Bisa enggak saudara seperti itu? Bisa. Asal saudara mau. Dan saya mikir itu tetap juga saya usahakan sampai sekarang walaupun berat. Kadang-kadang kita juga harus lihat siapa yang harus kita akui. Karena kadang-kadang hubungan yang baik jadi kita harus bijak. Kalau itu memang teman, apalagi teman akrab, beranilah untuk mengaku sama dia. Walaupun dia nggak tahu sama sekali, nggak tahu sama sekali.
Itu namanya mewaspadai diri. Untuk supaya kita bisa mengamati diri kita ini dengan bijak. Jangan katakan untuk apa? Dia nggak tahu kok. Tapi saudara harus sadar, ada satu pihak yang tahu. Siapa? Nah, itu harus sadar. Saudara gampang aja netralisir dengan orang. Tapi netralisir sama Tuhan, kalau udah dibereskan, bahaya. Kita sama-sama belajar. Dalam kasus yang lain, kalau itu sebuah kesalahan, berani mengaku salah. Untuk supaya diri kita ini bersih. Hal kedua, supaya kita ini bisa merubah gaya hidup kita dengan mewaspadai diri, yaitu memanfaatkan waktu. Ayat 16 dari Efesus pasal 5 mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu di sini menggunakan kata kairos, bukan kronos. Ya, karena beda. Kalau kronos itu hitungan waktu, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Itu kronos. Tapi di sini menggunakan kata kairos. Kairos dalam arti gampangnya adalah kesempatan. Karena itu saya pakai di sini istilah kita harus memanfaatkan waktu. Ada orang berkata, orang yang berhasil itu bukan karena dia pandai, karena dia punya modal. Salah satunya orang yang berhasil adalah orang yang bisa mencapai tujuan dengan pandai memanfaatkan waktu atau peluang. Itu orang berhasil. Kuncinya bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang sekarang ini masih ada. Apalagi banyak orang mengatakan sekarang itu waktu cepat berlalu. Bahkan Pendeta Dewi Basir mengatakan waktunya mungkin tidak seperti dulu. Tapi kalau saya bilang tetap waktu sebetulnya sama. Kronosnya tetap. Buktinya sekarang gampang. Pak Untung ini Untung Haryono suka koleksi. Jamnya Pak Untung yang lama tetap sama ya. Jam otomatisnya bergeraknya tetap sama. Tapi kok rasanya cepat? Itu lingkungan kesibukan kita yang akan buat seperti itu. Tapi memang terasa begitu cepat berlalu. Sehingga kesempatan itu betul juga orang mengatakan datangnya tidak 2 kali. Kalau 2 kali itu masih anugerah. Kesempatan itu biasanya datang sekali. Jadi kita harus benar-benar pandai memanfaatkan waktu. Pandai untuk menggunakan kairosnya Tuhan. Kalau saudara bisa diberi kesempatan seperti sekarang ini, itu kasih karunia. Itu kairosnya Tuhan. Kalau saudara bisa diberi kesempatan, bisa datang ibadah dengan tubuh yang sehat, gunakan kesempatan itu. Sudah siapkan waktu, sudah gunakan waktu. Jangan hanya duduk sepertinya mendengar firman Tuhan itu hiburan. Karena banyak orang walaupun tidak ngaku kalau itu hiburan, mereka memilih, mungkin kalau suruh milih, lebih baik milih gereja yang AC-nya dingin, sound systemnya enak, WL-nya bisa memacu semangat. Berarti kita ini, kalau kita harus di sini, kita tidak memanfaatkan kairosnya Tuhan. Saya bersyukur pagi hari ini ketemu teman lama saya, Pak Jemi ini, Bapak Ibu Jemi dengan menantunya. Puji Tuhan. Itu merupakan kesempatan yang belum tentu 2 kali. Kita bersyukur. Setiap waktu, setiap saat kita harus bersyukur dan kita harus bisa manfaatkan waktu yang ada. Kalau kita pagi hari bangun dengan tubuh yang sehat, kita bisa bersaat teduh, gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena bisa juga ada saatnya di mana kita nggak bisa seperti itu.
Kalau kita bisa melangkahkan kaki ke gereja, bersyukurlah, gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa mendengar firman Tuhan, kemudian kita akan merubahnya menjadi sebuah rema dalam kehidupan kita. Barulah kita akan merasakan begitu besarnya kasih Tuhan itu. Kita harus memperhatikan jam-jam persekutuan kita dengan Tuhan. Karena waktu itu sesungguhnya bisa kita manage. Kita bisa untuk menyediakan waktu itu. Walaupun waktu itu 1 hari 24 jam, tapi semuanya tergantung dari kita bagaimana kita mengatur waktu. Ketika kita memuaskan dengan keinginan daging, alasannya pasti kalau dihitung dengan waktu-waktu iya. Gak ada waktu. Pagi kerja, sampai sore. Nanti sebentar lagi harus persekutuan keluarga. Akhirnya tidak mau persekutuan keluarga. Padahal paling gampang, ketika kena sakit, seluruh schedule perencanaan waktunya buyar semua. Pilih mana? Apa kita bisa mengambil waktu kesibukan kita untuk datang kepada Tuhan? Orang yang tidak mau menyediakan waktu ini, bisa saya katakan karena dia belum menyadari indahnya kebersamaan dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang amin berarti pernah merasakan, benar? Persekutuan dengan Tuhan itu indah, sebetulnya indah, betul-betul indah. Rasa sukacita yang tidak bisa diciptakan oleh kesenangan duniawi. Tidak tahu apa sebabnya sukacita. Bahkan sukacitanya kadang-kadang sampai air mata menetes. Bukan karena sedih. Karena sukacitanya kagum sama Tuhan. Saya setiap kali mendengarkan atau melihat kesaksian yang luar biasa, tanpa saya bisa tolak meneteskan air mata. Baru-baru ini, saya tidak, namanya sudah tua, mudah lupa. Cuma intinya gini, kesaksian seorang yang di dalam perjalanan hidupnya itu penuh kemalangan. Sudah miskin, menikah dengan seseorang yang saya sudah tidak jelas, mungkin tidak seiman tapi akhirnya ikut dia. Kemudian dia mempunyai seorang anak yang tunarungu. Ada yang sudah baca ya. Kalau saya salah mohon maaf. Tunarungu. Beberapa saat kemudian dia kena sakit jantung. Menderita sekali, tubuhnya kurus kering. Istrinya sampai hampir gak tahan. Tapi yang keluar dari mulutnya apa? Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ketika dia menderita begitu beratnya, dia tetap katakan Tuhan itu baik. Dan dia dia katakan menjelang nafas terakhir. Ternyata dia meninggal. Meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Dia ngomong sama istrinya, saya tidak bisa ninggalin kamu apa-apa. Saya tidak bisa ninggalin anak-anakku. Satu yang saya tinggalkan. Yakini dan percayai bahwa Tuhan Yesus itu baik. Bayangkan saudara, gak nangis. Kalau dia disembuhkan kemudian dipulihkan, wah, gak heran. Wah ya, gak. Sampai saat terakhir, dia tetap katakan Tuhan Yesus baik. Pertanyaannya, bisakah kita seperti itu? Dia bisa. Siapa yang bilang bisa tadi? Saya saksinya. Betul, memang harus bisa. Kalau toh menghadapi seperti itu harus bisa. Berat loh saudara. Tapi kalau kita mau, saya percaya kenapa dia seperti itu. Itu karena Roh Kudus yang di dalamnya itu begitu kuat. Gak mungkin lah bisa seperti itu. Namun ceritanya tidak selesai sampai di situ. Saya tidak jelas. Kemudian beberapa tahun kemudian, kalau tidak salah masih 5 tahun kemudian setelah dia meninggal, ada seorang aransemen musik mengarang lagu. Albumnya itu jumlahnya 10, dia sudah menulis 9. Tinggal kurang 1
Yang dia pikir itu hanya pelengkap lah, dia sudah punya yang hit di depannya. Dia ingin satu lagu lagi. Dan dia dipertemukan dengan ibu yang suaminya meninggal seperti itu. Dengan kesaksiannya terciptalah sebuah lagu. Tahu lagunya? Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Saya nggak tahan goyang. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Berartinya di mana? Ternyata setelah dia ciptakan lagu itu dan dinyanyikan, justru lagu yang terakhir itu yang menjadi hit hingga saat ini. Membuat ibu ini otomatis dia juga akan mendapat dan hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Ending yang sangat indah, tapi suami yang gak menikmati. Dia menikmatinya di surga. Belajar seperti itu. Saya terus mempelajari kenapa orang-orang seperti itu bisa bertahan. Jawabannya seperti itu. Kenapa yang namanya Stefanus ketika dirajam dia mengatakan ampuni orang yang telah menganiaya dia. Dia sudah dalam kondisi di mana Roh Kudus sudah memeluk dia. Sehingga rasa sakit apa itu mungkin sudah tidak dirasakan lagi. Yang ada adalah dia merasakan kasihnya Tuhan. Itu benar loh. Kalau kita bisa sampai pada tahap seperti itu adalah sebuah tahapan loh saudara. Yang gak bisa diraih seenaknya gini, gak bisa. Sebuah tahapan di mana hubungan dengan Tuhan itu sudah sampai di sana. Kalau udah sampai di sana, makanya ketika kita berbicara pada orang yang tahapannya hanya sampai biasa-biasa, gak akan pernah percaya. Sampai mati gak akan pernah percaya. Tapi ketika kita merasakan tahapan itu, kita akan percaya. Dari tadinya yang katanya, ya buktinya seperti Petrus. Contoh yang paling gampang. Omongannya gede, gak berani tanggung jawab dengan yang diomongkan. Sehingga menyangkal 3 kali. Takut. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, hubungannya dengan Roh Kudus begitu dekatnya, tidak ada rasa takut sama sekali. Tahu-tahu meluncur kata-kata di dalamnya, kata-kata yang membuat para ahli Taurat nggak bisa ngomong. Siapa lagi kalau bukan Roh Kudus? Siapa sih Petrus? Nelayan. Nah, kita sama-sama belajar sampai di sana. Kita harus manfaatkan waktu yang ada ini untuk kita ini terus. Firman itu tidak sekedar didengar, tapi merubah pola pikir, bergerak untuk dikumandangkan dalam bentuk tindakan. Dikumandangkan boleh seperti ini saya ngumandangkan, tapi yang penting dikumandangkan dalam bentuk tindakan nyata diri kita. Diri yang sudah mendengar firman ini. Barulah di situ kita bisa merasakan bagaimana Tuhan merubah pola hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Setelah memanfaatkan waktu, yang ketiga, mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17 di sini mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dengan kata lain, kalimat ini, kalau kita sampai hari ini kita tidak ngerti kehendak Tuhan, berarti kita orang ya sudah. Benar loh. Dan saya katakan saya masih tergolong orang bodoh. Yang kadang-kadang tidak ngerti kehendak Tuhan itu. Tapi saya mau belajar. Supaya tidak bodoh-bodoh amat. Amin. Tidak ada yang berani ngaku. Tidak ada yang jawab. Jangan anggap diri kita bijak. Ada yang mengatakan seperti itu. Kita belajar. Kita ini belum pintar amat. Kita harus belajar ngerti kehendak Tuhan. Siapa di sini yang bisa mengerti kehendak Tuhan 100%? Angkat tangan. Gak ada yang berani angkat tangan.
Sama dengan kalau saya tanya, siapa di sini yang nggak berdosa? Angkat tangan. Nggak ada. Sama dengan itu. Makanya jangan-jangan sombong. Kita itu belum tentu mengerti kehendak Tuhan secara utuh. Kebanyakan kita mengerti kehendak Tuhan itu setelah ending. Setelah akhirnya, oh itu dah Tuhan maksudnya. Lagi di tengah-tengah nggak ada satupun yang ngerti. Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita akan berhenti di tengah. Tapi kalau kita mengerti kehendak Tuhan, tanda tanya, selidiki. Diri kita ini bagaimana? Introspeksi, waspadai diri kita. Maka kita akan menjadi orang bijak yang nantinya bisa mengerti kehendak Tuhan. Kalimat ini mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Mengandung dua arti, paling tidak mengandung dua arti. Yang pertama adalah perintah. Karena dikatakan sini janganlah, ada kata lah di sana. Merupakan perintah. Perintah untuk mengerti kehendak Tuhan merupakan kunci supaya kita bisa terjadi perubahan pola hidup. Kalau kita sudah punya konsep pemikiran Kristus, kita harus berusaha mengerti kehendak Tuhan. Karena itu kuncinya kita bisa berubah pola hidup kita. Kalau tidak ngerti, kita berubah pola hidup kita, sementara perubahannya ini bukan menuju pada kebenaran, fatal makin. Tapi kalau kita mengerti kehendak Tuhan, dasarnya ngerti kehendak Tuhan, perubahan pola hidup kita ini menuju kepada kebenaran. Dan itu kita harus benar-benar sadar. Karena itu Paulus dengan tegas menekankan, janganlah, usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah, merupakan perintah. Yang kedua, ya jelas artinya adalah usaha. Jadi setelah kita ini menyadari perintah itu, tugas kita adalah berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kita lihat di 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ayat yang pernah saya sampaikan. Mengerti kehendak Tuhan, kalau pakai pikiran kita, menurut ayat ini gak akan pernah bisa. Gak akan pernah bisa. Untuk mengerti kehendak Tuhan, berarti ayat ini mengatakan kita pakai apa? Bulan lalu sudah. Pakai pikiran Kristus. Karena gak akan pernah kita bisa mengetahui kehendak Tuhan. Gak akan pernah. Tapi kalau kita pakai pikiran Kristus, kita akan ketemu kehendak Tuhan. Pikiran Kristus sudah saya jabarkan 1 bulan yang lalu. Bagaimana merendahkan diri, mengosongkan diri. Itu yang harus kita lakukan supaya pola hidup kita bisa berubah. Menggunakan pikiran Kristus pun tidak mudah kalau melakukannya tanpa pertolongan Roh Kudus. Sehingga Roh Kuduslah yang akan bekerja dalam diri kita. Sehingga apa yang kita inginkan akan terjadi. Perubahan pola hidup inilah menjadikan kita punya gaya hidup Kristus. Dan gaya hidup inilah yang membawa dampak. Kalau perubahan pola pikir, itu dampaknya ke kita. Atau kita bisa mengatakan, tapi tanpa kesaksian hidup, tanpa perubahan gaya hidup, itu menjadi sia-sia. Jadi kunci yang terakhir, kita harus bisa benar-benar bagaimana kita ini mengerti kehendak Tuhan. Sehingga gaya hidup kita ini adalah gaya hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ada banyak orang yang salah mengertikan kehendak Tuhan. Bahwa kalau aku sudah melayani Tuhan, aku sudah di pelayan Tuhan yang setia, aku sudah rajin ke gereja, aku sudah banyak mengeluarkan dana untuk gereja. Berhenti sampai di situ. Bisa-bisa seperti Matius 7 ayat 22-23.
ayat 23 khususnya. Aku tidak kenal kamu. Karena apa? Karena kita tidak ngerti kehendak Tuhan. Makanya dikatakan di sini yang terakhir dari perubahan gaya hidup adalah kita harus mengerti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.